Sebelum pengumuman tes wawancara tersebut dan pada saat di dalam ruang tes tersebut, Jung Suk mengutarakan keinginannya menjadi dokter di usia yang memang sudah tidak muda lagi. Ia bercerita jika dulu hidupnya hanya untuk keluarganya saja. Namun setelah operasi, barulah keinginan ingin menjadi dokter yang baik itu muncul. 이 모든 바람은 제가 이 면접에서 뽑혀 Jungmin sangat terkejut setelah melihat ibunya ternyata ikutan tes wawancara ini. Bahkan ia juga terkejut saat tahu ibunya mendapatkan nilai yang hampir sempurna. Di sisi lain, Jungmin juga takut ibunya kenapa-napa pasca operasi karena tubuh ibunya melemah. Namun, ibunya meyakinkan putranya jika ia tidak kenapa-napa. Setelah berpisah dengan Jungmin, Jung Suk kemudian menemui Seung-hee di kantornya. Seung-hee begitu terkejut melihat istri In-ho berada di dalam kantornya, padahal baru saja ia mengirimkan pesan kepada In-ho menanyakan tentang Jung Suk. Ternyata Jung Suk datang ke sana karena ia ingin memastikan jika orang yang ia lihat adalah benar Seung-hee, teman satu kampusnya dulu dan juga mantan sekaligus cinta pertama suaminya. Seung-hee berpura-pura bertanya apa suami Jung Suk tahu jika Jung Suk melamar di rumah sakit ini. Jung Suk berkata, untuk saat ini ia belum bilang apa-apa kepada In-ho. Seung-hee tersenyum tipis lalu bertanya kenapa. Ternyata alasan Jung Suk adalah karena suaminya tidak memberitahukannya jika Seung-hee juga bekerja di rumah sakit yang sama dengan In-ho. Itulah alasan Jung Suk mengapa dia bersikeras melamar di rumah sakit yang sama dengan suaminya. Seung-hee kemudian bertemu dengan In-ho dan ia tidak setuju jika Jung Suk bekerja di rumah sakit ini. Sebentar lagi Seung-hee akan cuti ke Pulau Jeju untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Ia ingin setelah kembali dari Jeju, In-ho bisa mengurus Jung Suk. Singkat cerita, setelah Jung Suk gagal dalam tes wawancara, ia pun pergi berlibur dengan Mi-hee. Tapi tiba-tiba di bandara sebelum berangkat, ia mendapatkan telepon dari rumah sakit jika ia diterima bekerja di sana. Ternyata kebetulan salah satu residen memilih untuk mengundurkan diri karena lebih memilih ikut wamil telah dicampakkan oleh kekasihnya. Satu-satunya residen yang tersisa hanyalah Cha Jung Suk dan rumah sakit sedang membutuhkan residen baru. Makanya akhirnya Jung Suk terpilih. Jung Suk terpilih untuk menjadi dokter residen di Departemen Kedokteran Keluarga di bawah naungan Seung-hee. Seung-hee tentu saja terkejut dan tidak menyangka saat ia pulang cuti, Jung Suk justru masuk ke dalam departemennya. Hal ini membuatnya langsung protes kepada In-ho karena tidak membereskan hal ini saat ia berada di Jeju. Hal yang lebih mengejutkannya lagi adalah ternyata Dr. Roy pindah ke rumah sakit ini juga. In-ho yang mengetahui hal ini dari email rumah sakit langsung menuju ruangannya Dr. Roy. Saat itu Dr. Roy sedang bersama pimpinan Departemen Bedah, Tae-sik, dan di depan Tae-sik, In-ho berpura-pura baru pertama kali ini bertemu dengan Dr. Roy. 처음 뵙겠습니다. Setelah kepala Yoon Tae-sik pergi, In-ho meminta tolong kepada Roy Kim agar Roy Kim mau membujuk Jung Suk agar mau berhenti menjadi dokter residen. Menurutnya seorang pasien pasti lebih menuruti dokternya, tapi Roy Kim menolak karena ia mau mendukung keputusan pasiennya itu. Apalagi Cha Jung Suk terlihat sangat termotivasi untuk menjadi dokter. Lalu karena permintaannya ditolak, In-ho kemudian meminta hal yang lain. Ia ingin hubungan suami istri di antara dirinya dan juga Jung Suk dirahasiakan karena ia tidak ingin orang-orang merasa tidak nyaman karena Jung Suk adalah istrinya. Roy Kim pun mau tidak mau menyetujuinya. Padahal hal ini seharusnya patut In-ho banggakan karena selain In-ho, putra dan istrinya sekarang sukses menjadi seorang dokter. Sebenarnya In-ho memang sedikit besar kepala setelah mendapatkan pujian tersebut dari Dr. Roy. Bahkan ia memamerkan jika dulu ayahnya juga adalah seorang dokter bedah yang hebat. Tapi In-ho langsung kicep setelah tahu jika ayahnya Dr. Roy adalah seorang pengusaha real estate yang kaya raya. 그러시군요. 네. Hari itu, Jung Suk mendapatkan pasien seorang pria tua bernama Oh Chang-gyu. Oh Chang-gyu ini adalah seorang pimpinan dan ia sangat kaya raya. Ia merasa terhina setelah mendapatkan dokter residen yang menurutnya sudah tua seperti Jung Suk. Tapi, setelah Jung Suk menjelaskan rencana operasi dengan lemah lembut, Oh Chang-gyu kemudian menyetujuinya. 오늘 검사 잘 받으십시오, 회장님.
Sementara hari itu, Seung-hee protes kepada kepala departemennya karena telah menerima Jung-suk. Menurutnya tidak pantas wanita yang umurnya hampir sama dengan mereka justru menjadi dokter residen. Tapi kepala Lim tidak bisa menolak dan membiarkan departemen mereka kosong begitu saja. Dan kemudian saat itu tiba-tiba seorang dokter datang dan memberitahukan jika ada dokter dari departemen bedah yang mengundurkan diri karena ia sedang hamil. Hal ini langsung membuat Seung-hee mendapatkan ide. Jung-suk ia akan pindahkan ke departemen bedah di mana In-ho berada di sana. Di departemen bedah tentu tidak sesantai departemen kedokteran keluarga, di mana di sana ia harus berada di UGD setiap hari dan mengurus pasien yang datang silih berganti. Tapi Jung-suk senang karena meskipun harus melihat suaminya ada di sana, ia juga bisa melihat Jung-min putranya. 나 같이 먹어도 돼? 안 돼. Saat pulang bekerja, Jung-suk bertemu dengan Roy Kim. Mereka menyempatkan ngobrol sebelum pulang ke rumah dan akhirnya Jung-suk tahu Roy Kim dipindahkan ke rumah sakit ini juga. Roy Kim langsung belak-belakan bertanya kapan Jung-suk akan bercerai dari In-ho. Tentu saja Jung-suk pun terkejut mendengar pertanyaan seperti itu karena ia sama sekali tidak berniat untuk bercerai dari suaminya. Meski ia tahu suami dan ibu mertuanya pernah membuatnya sakit hati. Ia pun bertanya kepada Roy Kim mengapa Roy Kim belum juga menikah. Jawaban Roy Kim adalah karena ia belum yakin apa bisa mencintai satu wanita di dalam hidupnya. Jung-suk kemudian berkata, bercerai membutuhkan 100 kali keyakinan dibandingkan memilih untuk menikah. Sambil terus mengobrol, Jung-suk juga tahu sebenarnya Roy Kim ini adalah anak adopsi yang dibawa ke Amerika, makanya sekarang Roy Kim kembali ke Korea untuk mencari identitasnya. 어서 집에 가요. 눈이 다 풀렸어요. Karena hari ini cukup melelahkan, Jung-suk tertidur di dalam taksinya padahal ia sedang berteleponan dengan Mi-hee. Sampai ke rumah, Jung-suk juga dimarahi oleh ibu mertuanya karena memutuskan untuk kembali bekerja dan mengabaikan tugas rumah tangga. Apalagi Jung-suk bekerja di tempat yang sama dengan In-ho dan juga Jung-min. Hal ini pasti membuat mereka berdua tidak nyaman melihat Jung-suk di sana. Tapi karena ngantuk berat, Jung-suk tidak mendengarkan omelan ibu mertuanya. 예. Tidak hanya ibu mertuanya, Irang, anak perempuannya juga protes kepada Jung-suk karena sekarang Irang merasa ia tidak pernah diperhatikan lagi. Padahal ia sangat butuh dukungan ibunya karena ia sudah kelas 3 SMA dan sebentar lagi akan masuk kuliah. Jung-suk lalu memarahi putrinya jika pemikiran ibunya sekarang telah berubah. Anak-anaknya sudah cukup besar untuk bisa mandiri dan sebenarnya mereka tidak perlu bantuan ibunya lagi untuk menggapai sesuatu. Irang pun curhat dengan teman lesnya, Eun-su, dan tanpa Irang tahu, ternyata Eun-su adalah putri dari Seung-hee. Hanya saja masih belum diketahui siapa ayahnya Eun-su. 우리 딸 좋아하는 당근 케이크 사왔다? Setelah lelah dengan semuanya, Jung-suk mencoba untuk tidur. Tapi, lagi-lagi ia diganggu dengan kedatangan suaminya yang protes kepada Jung-suk. Tapi Jung-suk tetap bersikeras untuk menjadi seorang dokter. Ia sudah melakukan tugasnya menjadi ibu rumah tangga selama 20 tahun dan setelah sakit, ia sadar keinginannya menjadi dokter begitu besar. Ia bingung mengapa In-ho begitu keras melarangnya menjadi seorang dokter dan ia curiga ada alasan yang lain. In-ho pun sempat terdiam, tapi kemudian ia menyetujui keinginan istrinya tapi dengan syarat mereka tidak saling mengenal satu sama lain di rumah sakit. Jung-suk tidak boleh menunjukkan jika ia sedang kelelahan atau jangan pernah coba-coba untuk minta tolong kepada In-ho. In-ho akan memperlakukan Jung-suk sama seperti residen yang lainnya. 고마워 여보. Pagi itu karena kelelahan, Jung-suk bangun agak terlambat dan ia langsung meminta tolong kepada suaminya untuk mengantarkannya ke rumah sakit, tapi In-ho menolak. Jung-suk pun langsung berlari mencari taksi dan kemudian ia sampai ke rumah sakit namun sayang keduluan dengan In-ho yang saat itu hendak masuk ke dalam lift. Melihat Jung-suk yang tengah berlari menuju lift, In-ho dengan sengaja menutup pintu lift. Untungnya ditahan oleh Roy Kim. Akhirnya, Jung-suk bisa masuk ke dalam lift dan ia tidak datang terlambat. Melihat hal tersebut, In-ho agak jengkel apalagi terlihat jika Dr. Roy dan juga Jung-suk sepertinya sudah bertemu mengingat Jung-suk tidak kaget melihat Roy Kim ada di rumah sakit ini. 웃기는
Benar kata Inho, ia akan memperlakukan Jungsuk sama seperti dokter residen yang lain. Di kesempatan pagi itu, saat ingin kunjungan pasien, terlebih dahulu mereka rapat pagi dan di sana saat Jungmin membuat laporan, ada sedikit kesalahan pada laporannya, sehingga Inho sedikit membentak Jungmin. Ia juga bertanya kepada Jungsuk tentang arti istilah medis, namun sayang Jungsuk tidak bisa menjawabnya. Dua anak didiknya, Jungmin dan Jungsuk yang gagal saat persiapan tadi pagi, membuat Sora senior mereka marah besar. Namun karena Jungsuk masih baru, ia lebih memarahi Jungmin yang sudah banyak belajar tapi masih saja melakukan kesalahan. Jungsuk mencoba untuk menyemangati Jungmin sambil menepok-nepok pantatnya karena hal tersebut sudah biasa ia lakukan. Sayangnya, hal tersebut malah dilihat oleh Sora dan ia tambah kesal lalu menyebut Jungsuk sebagai wanita tua. Tentu saja Jungsuk juga kesal karena bisa-bisanya Sora menyebut dirinya wanita tua. Menurutnya, kepribadian Sora yang temperamental membuatnya akan sulit mendapatkan seorang suami. 내가 두 눈 똑바로 뜨고 볼 거야 아주. Malam itu, kepala Yoon Tae-sik berencana mengadakan makan-makan untuk merayakan kedatangan Dr. Roy dan juga menyambut para dokter residen. Semua orang pun berkumpul dan dengan terpaksa Inho mengikuti keinginan atasannya itu. Sementara itu di lain tempat, ibu mertuanya Jungsuk mengajak ibu Jungsuk ke sebuah restoran untuk meminta maaf sekaligus meminta tolong kepada ibunya Jungsuk untuk membujuk Jungsuk agar mau berhenti menjadi dokter. Alasan ibu mertua Jungsuk adalah karena ia khawatir dengan kondisinya Jungsuk pasca operasi. Ibunya Jungsuk yang sudah jenuh dengan besannya itu lalu menyuruhnya untuk terus terang saja karena ia tahu sebenarnya besannya itu tidak pernah mengkhawatirkan putrinya, tapi ia tahu besannya ini takut putrinya mungkin mengganggu Inho dan juga Jungmin. Karena kedoknya telah terbongkar, ibunya Inho kemudian berterus terang jika ia memang takut Jungsuk akan mengganggu pekerjaan putranya karena Inho sudah susah payah bisa mencapai jabatan sebagai seorang profesor di rumah sakit tersebut, dan juga karya bukunya Inho yang berjudul Nature terpilih sebagai buku terbaik dan mungkin karena itu ia bisa menjadi seorang direktur. Ia bingung mengapa seorang istri malah merusak masa depan suaminya sendiri. Ibu Jungsuk kemudian berucap jika sebenarnya nilai Jungsuk jauh lebih tinggi ketimbang Inho, tapi Jungsuk lebih memilih menjadi ibu rumah tangga dan juga menurutnya besannya ini lebih baik diam saja. 이번엔 아무 말 마시고 Sementara di restoran, semua anggota departemen bedah berkumpul bersama. Sora sebagai senior kemudian menunjukkan aksi membuka botol soju di hadapan semuanya yang langsung membuat Jungsuk berpikir selain pemarah, Sora juga peminum berat. Di sana juga rekan-rekan yang lain memuji Inho sebagai dokter. Ia jarang sekali terlihat mabuk karena ternyata Inho menjaga agar ia jangan sampai mabuk. Kepala Yoon Tae-sik pun berkata, Inho juga pernah mendonorkan livernya untuk istrinya meskipun akhirnya tidak jadi melakukannya. Langsung membuat mereka semua merasa Inho adalah sosok suami idaman. Tapi hal tersebut langsung ditertawakan oleh Jungsuk. Jungsuk tertawa begitu keras sampai orang-orang di sana bingung melihat Jungsuk. 죄송합니다. 제가 오랜만에 술을 마셔. Lalu kemudian tiba-tiba kepala Yoon Tae-sik bertanya hal yang sensitif kepada Jungsuk. Apa pekerjaan suaminya Jungsuk? Inho, Roy Kim dan juga Jungmin yang mendengar hal tersebut kemudian menatap tajam ke arah Jungsuk. Kira-kira apa yang akan Jungsuk katakan? Jungsuk yang sempat terdiam kemudian berkata jika suaminya telah meninggal. Hal tersebut langsung membuat Inho menyemburkan minumannya ke arah semua orang. 죽었어요. Kepala Yoon Tae-sik kemudian meminta maaf kepada Jungsuk karena ia menanyakan hal yang begitu menyedihkan. Tentu saja Jungsuk tidak keberatan, ia bahkan menganggap jika dirinya sama sekali belum menikah. Acara berlanjut ke ruang karaoke. Di sana mereka terus bersenang-senang, apalagi Jungsuk baru pertama kali ini merasakan kesenangan yang belum pernah ia dapatkan. Ketika acara selesai dan mereka semua akan pulang, Jungmin berkata jika ia akan tidur di asrama residen dan yang lainnya pulang naik bus. Inho yang terlihat cuek tidak mau mengajak Jungsuk untuk pulang bersamanya. Jadi, ketika Roy Kim pamit pulang naik sepeda motornya, Jungsuk kemudian berniat untuk menumpang pulang. Tentu saja Roy Kim dengan senang hati membonceng Jungsuk meskipun di hadapan Inho suaminya Jungsuk.
출발하겠습니다. 꽉 잡으세요. Jungsuk dan Roy Kim kemudian berkendara di malam hari. Baru kali itu Jungsuk merasakan kebebasan dan di sisi lain ia juga merasakan kesedihan sehingga tiba-tiba Jungsuk menangis. Roy Kim kemudian mengajak Jungsuk untuk istirahat sebentar sambil menikmati malam ini. Jungsuk pun mengutarakan perasaannya pada malam itu. Baru kali ini ia naik motor dan hal tersebut benar-benar menyenangkan. Namun entah mengapa ada batu besar yang sangat panas yang ditaruh di atas dadanya. Ia juga berterima kasih kepada Roy Kim karena meladeni kekonyolannya pada malam ini. Roy Kim pun tidak masalah dengan segala drama suami istri antara Jungsuk dan juga In-ho. Ia menganggap hubungan Jungsuk dan juga dirinya adalah antara dokter yang selalu membantu pasiennya. Ia hanya heran mengapa Jungsuk begitu baik sehingga membiarkan In-ho berperilaku seperti itu. Jungsuk berkata jika dulu In-ho tidak seperti itu. In-ho adalah pria yang baik, namun karena mereka sudah lama menjalin hubungan, perasaan cinta itu kian lama memudar. Cinta sepasang suami dan istri tidak mungkin selamanya membara. Menurut Roy Kim, meskipun cinta mereka tidak lagi membara, setidaknya In-ho harusnya ada rasa saling menghargai. 정신이 나갔구만. Di lain tempat, terlihat ada pasangan muda yang sedang mabuk asmara dan ia adalah Jungmin yang ternyata berkencan dengan Sora. Jadi hubungan mereka selama ini ditutupi di rumah sakit dengan Sora yang suka marah-marah kepada Jungmin. 그대로 있어. Keesokan harinya di sekolah, Irang menemukan surat di dalam tasnya. Ternyata setelah pulang bekerja, Jungsuk menyempatkan menulis surat untuk putrinya. Bahwa Jungsuk sadar putrinya melalui banyak kesulitan karena ibunya mulai bekerja. Jungsuk kemudian memberikan semangat untuk putrinya itu. Jika memang suatu saat nanti ibunya pasti akan meninggalkannya. Jadi, mungkin saja ini adalah suatu bentuk pembelajaran untuk Irang. Tapi meskipun begitu, dimanapun ibunya berada, ibunya akan selalu mendukung Irang. 사랑해, 내 딸. Sementara di rumah sakit, Jungsuk membawakan gimbap untuk sarapan putranya Jungmin. Tapi tiba-tiba Sora datang dan merebut gimbap tersebut dari tangan Jungmin. Aduh mbak, kalau aja kamu tahu Jungsuk itu calon mertuamu, abis kamu mbak. 여기서 네 거 내 거가 어딨어요? 다 같이 먹는 거지. Mana setelah itu Sora malah memarahi Jungsuk karena Jungsuk baru saja salah memberikan resep kepada seorang pasien. Jungmin menegur Sora untuk tidak terlalu keras kepada Jungsuk, tapi Sora tidak memperdulikannya. Jungmin kemudian menyemangati ibunya. Jungsuk sih sebenarnya sadar memang dia pantas untuk dimarahi, tapi menurutnya kata-kata Sora sudah keterlaluan. Ia berharap putranya tidak mendapatkan kekasih seperti Sora. 그대로 그럴 일은 없겠지만. Di sisi lain, ibunya Jungsuk mendatangi klinik kecantikan miliknya Mihe. Di sana ia bertemu dengan besannya, yaitu mertua Jungsuk yang juga perawatan kulit di sana. Saat itu mertua Jungsuk mengira besannya bakal suntik botok seperti dirinya. Padahal sebenarnya ibunya Jungsuk sedang memeriksakan kesehatan kulitnya karena sepertinya ia terkena kanker kulit. Dan Mihe menyarankan agar ibunya Jungsuk untuk pergi ke rumah sakit. 대신 큰 병원 꼭 가보셔야 돼요. Ternyata Jungsuk tidak hanya memberikan gimbap untuk Jungmin. Jungsuk juga membuatkan gimbap untuk Roy Kim sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Mereka pun makan bersama di kantin dan hal tersebut dilihat oleh Seung-hee yang tidak percaya jika Roy Kim dan Jungsuk terlihat begitu akrab. Sementara In-ho mulai kepanasan melihat kedekatan istrinya itu dengan pria lain. 이게 대체 뭐 하는 짓이야 진짜. Saat itu di rumah sakit, Jungsuk sedang kerepotan melihat banyaknya pasien yang masuk. Karena kekurangan referensi cara penanganan pasien, Jungsuk selalu menelpon Jungmin untuk meminta bantuan putranya. Jungmin yang juga sangat sibuk akhirnya kerepotan karena tiap saat Jungsuk selalu menelpon dirinya. Karena sudah tidak tahan lagi, Jungmin lalu memarahi ibunya. Menurutnya, bukannya ibunya adalah murid yang pintar, tapi kenapa tidak ada satupun yang diketahui oleh ibunya? Padahal ibunya bisa belajar dari YouTube. Jungsuk kesal karena baru beberapa hari ini Jungsuk selalu meminta bantuan dari putranya. Padahal selama ini bertahun-tahun ibunya sudah membesarkan Jungmin. Baru juga beberapa hari Jungsuk minta bantuan, Jungmin sudah berlagak kepada ibunya. Padahal bukan begitu maksud Jungmin. Jungmin lalu mengirimkan link-link YouTube yang isinya cara-cara penanganan kepada pasien. Jungsuk baru tahu jika ada video semacam itu di YouTube. 진작 가르쳐 줄 것이지.
Lalu pada hari itu datanglah seorang pasien dari pusat tahanan. Pasien itu adalah seorang tahanan yang kasusnya telah membunuh suaminya sendiri dengan cara meracuninya, dan kebetulan dokter yang mengurus pasien tersebut adalah Jung-suk. Sayangnya pasien itu memilih untuk tidak menjalani pengobatan apapun dan memilih untuk mati saja. Namun Jung-suk bersikeras untuk menyembuhkan pasien tersebut bagaimanapun caranya. Kemudian ada pasien pria tua yang bernama Oh Chang-gyu yang tiba-tiba saja mengamuk. Ternyata ia tidak terima jika setelah operasi nanti ia harus terus memakai kantung untuk membuang kotorannya. Ia merasa kualitas rumah sakit ini tidak begitu bagus dan akan pergi ke luar negeri saja. Jung-suk bingung harus berkata apa selain meminta maaf kepada Oh Chang-gyu. 죄송합니다. Tiba-tiba di UGD ada pasien gawat darurat lainnya, di mana ternyata tidak ada dokter yang berjaga di sana kecuali Jung-suk. Mana saat itu ada metode pengobatan yang tidak bisa Jung-suk lakukan. Ia menelpon Sora, namun sayangnya Sora baru saja pulang dan ia sedang mandi. Dengan terpaksa, Jung-suk menelpon suaminya In-ho. Ia memohon agar In-ho mau membantunya. Bahkan Jung-suk merayu In-ho dengan panggilan sayang. Akhirnya ia hampir ketahuan oleh perawat yang ada di sana. Awalnya In-ho tidak mau membantu sampai Jung-suk kemudian mengancam In-ho akan memberitahukan semua orang jika In-ho adalah suaminya. In-ho pun langsung bergegas ke UGD dan kemudian membantu Jung-suk sampai akhirnya Sora datang. Semua perawat agak bingung mengapa In-ho mau datang setelah ditelepon oleh Jung-suk yang hanya seorang residen. Bahkan seorang perawat dengan jelas bilang ia mendengar Jung-suk memanggil In-ho dengan sebutan Yobo. 한테 전화할 때 여보? 이러던데요? Keesokan harinya saat libur bekerja, Dr. Roy Kim mengunjungi salah satu panti asuhan di pinggiran kota. Ternyata Roy Kim kembali dari Amerika ke Korea karena ingin tahu siapa sebenarnya dirinya. Dan menurut salah satu pengurus panti di sana, ia berkata jika Roy Kim yang bernama asli Kim Yoo Hyun ini ditemukan oleh mereka. 발견되었다라고 기록합니다. Tidak hanya Dr. Roy yang berlibur, In-ho juga berlibur dan tentu saja ia sedang asik berkencan dengan Seung-hee di salah satu kafe golop tempat biasa mereka datangi. Tapi hampir saja mereka ketahuan oleh beberapa dokter yang juga liburan dan memutuskan untuk datang ke tempat tersebut, sehingga Seung-hee dan In-ho harus bersembunyi. Seung-hee merasa jenuh karena selalu bersembunyi dari orang-orang agar hubungannya dengan In-ho tidak ketahuan. Sementara itu, Jung-suk yang juga berlibur memutuskan untuk berdiam di rumah saja. Kebetulan saat itu putrinya Irang sedang membawa kawannya Ensu, putrinya Seung-hee, ke rumah mereka. Irang mengenalkan Ensu kepada ibunya, di mana Irang juga berkata jika ibunya Ensu adalah seorang dokter. Saat Irang bertanya kemana ayahnya pergi, Jung-suk berkata jika ayahnya sedang pergi ke permainan golf. Tiba-tiba Ensu nyeletuk jika tempat tersebut adalah tempat orang-orang berselingkuh paling populer. Di sana Jung-suk masih belum paham apa maksud Ensu berkata seperti itu. Yang jelas tatapan Ensu kepada Jung-suk juga terlihat sangat aneh. Lalu kemudian Jung-suk yang sedang bersih-bersih mendapatkan nota pembelian gelang di saku bajunya In-ho. Mana gelang tersebut adalah gelang berlian 24 karat yang bernilai sangat mahal. Ia pun langsung mengecek resi tersebut secara online dan kemudian melihat jenis gelang berlian tersebut. Dan di saat In-ho pulang, Jung-suk langsung menanyakan perihal resi tersebut kepada In-ho. Awalnya In-ho bingung harus berkata apa. Ia pun langsung beralasan jika itu adalah hadiah gelang untuk Jung-suk karena sebentar lagi Jung-suk berulang tahun. Padahal ulang tahun Jung-suk 2 bulan lagi. Namun setelah mendengar penjelasan dari In-ho, Jung-suk sangat senang karena ternyata suaminya masih perhatian kepadanya. Ia bahkan menyiapkan air panas dan segelas champagne sebagai bentuk terima kasihnya. Di sana Jung-suk juga menyampaikan beberapa hal kepada suaminya itu. Meski ada situasi yang membuat keadaan berubah, sebenarnya Jung-suk tetap mengutamakan keluarganya dan hal tersebut tidak akan pernah berubah. Lalu kemudian Jung-suk bertanya mengapa In-ho tidak memberitahukannya jika Seung-hee juga bekerja di rumah sakit tersebut. In-ho hanya menjawab untuk apa melaporkan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan In-ho juga berkata jika ia tidak terlalu dekat dengan Seung-hee. Jung-suk kemudian berkata Seung-hee masih terlihat sangat cantik seperti dulu dan ia merasa ia sudah terlalu tua dan tidak cantik lagi. Mendengar kata-kata istrinya, In-ho berkata jika sebenarnya Jung-suk masih terlihat sangat cantik dan sepertinya kata-kata In-ho tulus dari lubuk hatinya. 적당히 하고 나와요.
Keesokan harinya, Inho pergi membeli gelang untuk Jungsuk karena ia sudah terlanjur berkata gelang tersebut adalah hadiah untuknya. Berbeda dengan Seunggi, gelang itu dibeli secara cash, gelang untuk Jungsuk dibeli secara kredit. Dan di rumah sakit, Jungsuk mendatangi Seunggi di kantornya. Entah mengapa tiba-tiba Jungsuk ingin meminta maaf kepada Seunggi atas masalah yang dulu menimpa mereka. Seunggi dengan senang hati menerima permintaan maaf dari Jungsuk. Tapi meskipun Jungsuk sudah minta maaf, bukan berarti ia dan Jungsuk bisa berteman. Jungsuk sadar sebenci itu Seunggi kepadanya. 어떻게 그럴 수가 있었겠니? Kemudian di UGD, tiba-tiba mereka kedatangan pasien pria tua yang bernama Oh Chang-gyu. Ternyata diketahui pasien tersebut keluar dari rumah sakit ini karena ingin pergi ke Amerika. Namun di perjalanan, tiba-tiba pria itu kembali pingsan dan harus kembali lagi ke UGD. Jungsuk dan Sora kemudian berusaha keras untuk menyadarkan kembali pria tersebut dengan alat kejut jantung. Di saat keadaan tengah genting, tiba-tiba Jungsuk dengan jelas melihat Inho dan Seunggi akrab satu sama lain. Dan dengan jelas juga, Jungsuk melihat gelang yang sama dengan gelang yang dibelikan Inho untuknya ada di tangannya Seunggi. Saat itu, Jungsuk tidak sadar jika ia tengah menyentuh pasien di mana Sora tengah mengejutkan jantung kepada pasien tersebut. Hingga akhirnya Jungsuk harus terkena aliran listriknya hingga Jungsuk pun pingsan.